Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan tradisi, termasuk dalam hal perayaan keagamaan. Setiap daerah memiliki cara unik dalam mengekspresikan nilai-nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu perayaan yang sangat bermakna tersebut adalah Hari Raya Suci Nyepi yang dimana dilaksanakan oleh umat Hindu khususnya di Bali. Perayaan ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi keagamaan, tetapi juga mencerminkan filosofi kehidupan yang mendalam. Hari Raya Nyepi merupakan perayaan tahun baru dalam kalender Saka bagi umat Hindu yang memiliki makna sangat mendalam. Berbeda dengan perayaan tahun baru pada umumnya yang identik dengan keramaian dan hiburan, Nyepi justru dirayakan dalam suasana hening, sunyi, dan penuh pengendalian diri. Keheningan ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai sarana untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki kesalahan, serta mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Namun, sebelum memasuki Hari Raya Suci Nyepi, terdapat serangkaian prosesi yang dilakukan secara bertahap. Setiap tahapan memiliki simbol dan makna filosofis yang bertujuan untuk menyucikan diri manusia sekaligus menjaga keseimbangan alam semesta. Rangkaian perayaan Nyepi diawali dengan kegiatan berjahitan dan metanding yang merupakan tahap persiapan upacara. Pada tahap ini, umat Hindu mulai menyiapkan berbagai sarana yang akan digunakan dalam rangkaian ritual berikutnya. Menjejahitan adalah proses merangkai janur menjadi berbagai bentuk yang memiliki nilai estetika sekaligus makna simbolis. Setiap bentuk yang dibuat tidak sekedar hiasan, tetapi juga mengandung filosofi kehidupan dan persembahan kepada Tuhan. Sementara itu, metanding merupakan kegiatan menyusun banten atau sesajen yang terdiri dari bunga, buah, daun, serta berbagai unsur alam lainnya. Penyusunan ini dilakukan dengan penuh ketelitian dan ketulusan, karena setiap elemen memiliki arti tersendiri. Melalui kegiatan ini, umat diajarkan nilai kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan dalam berbakti. Selain itu, penggunaan unsur alam seperti bunga dan buah juga mencerminkan rasa syukur manusia atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Setelah tahap persiapan selesai, rangkaian dilanjutkan dengan upacara melasti. Upacara ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan proses penyucian diri dan alam semesta. Melasti biasanya dilaksanakan di sumber air seperti laut, danau, atau mata air. Air dalam hal ini dipandang sebagai sumber kehidupan yang memiliki kekuatan untuk membersihkan segala kotoran, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam prosesi melasti, pratime atau simbol suci dari pura diarak menuju sumber air untuk disucikan. Makna dari melasti tidak hanya sebatas ritual, tetapi juga mengajarkan bahwa manusia harus senantiasa membersihkan diri dari hal-hal negatif agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan seimbang. Setelah pelaksanaan upacara melasti, rangkaian dilanjutkan pada hari berikutnya dengan persembahyangan di Pura Dalem dan Setre. Tahap ini memiliki makna yang sangat penting dalam konteks spiritual dan keseimbangan kehidupan. Pura Dalem merupakan tempat pemujaan yang berkaitan dengan aspek pelebur atau penyucian dalam siklus kehidupan. Sedangkan Setre menjadi ruang sakral yang berhubungan langsung dengan keberadaan roh leluhur. Oleh karena itu, setelah melaksanakan persembahyangan di Pura Dalem, umat kemudian melanjutkan ke Setre sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan hubungan yang tidak terputus antara manusia dengan leluhurnya. Dalam prosesi di Setre ini, khususnya bagi mereka yang memiliki kakek, nenek, atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia, yang dalam istilah Bali sering disebut rare, biasanya dilaksanakan tradisi ngejot. Ngejot dilakukan dengan membawa dan mempersembahkan makanan atau banten sebagai bentuk bakti dan kasih sayang kepada roh leluhur. Tradisi ini tidak hanya bermakna memberi secara simbolis, tetapi juga menjadi wujud nyata bahwa hubungan kekeluargaan tetap dijaga meskipun telah berbeda alam. Melalui rangkaian ini,
umat diajak untuk menyadari bahwa kehidupan tidak hanya berkaitan dengan diri sendiri, tetapi juga dengan leluhur sebagai bagian dari siklus kehidupan yang berkelanjutan. Sehingga keharmonisan antara dunia skala dan niskala tetap terjaga. Sehari sebelum Hari Raya Nyepi dilaksanakan upacara Taur Kesanga, dan di mana upacara ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan tak kasat mata yang diyakini ada di sekitar kehidupan. Taur Kesanga dilakukan dengan memberikan persembahan tertentu sebagai simbol penghormatan sekaligus upaya untuk menetralisir energi negatif atau yang dikenal sebagai buta kala. Melalui upacara ini, umat Hindu tidak berusaha menghilangkan keberadaan energi negatif, melainkan mengendalikannya agar tetap berada dalam keseimbangan dan tidak mengganggu kehidupan manusia. Konsep ini mencerminkan ajaran tentang pentingnya harmoni, di mana manusia hidup berdampingan dengan alam dan segala isinya secara seimbang dan saling menghormati. Setelah pelaksanaan Taur Kesanga, rangkaian dilanjutkan dengan tradisi penggerakan ogoh-ogoh yang menjadi salah satu bagian paling menarik dan dikenal luas oleh masyarakat. Ogoh-ogoh merupakan karya seni berbentuk patung besar yang melambangkan buta kala atau kekuatan negatif. Namun, lebih dalam lagi, ogoh-ogoh juga merepresentasikan sifat-sifat buruk dalam diri manusia seperti amarah, keserakahan, dan keangkuhan. Ogoh-ogoh diarak mengelilingi desa dengan iringan musik tradisional yang menciptakan suasana ramai dan penuh semangat. Penggerakan ini memiliki makna simbolis sebagai proses pengusiran energi negatif dari lingkungan sekitar. Pada akhir prosesi, ogoh-ogoh biasanya dibakar sebagai simbol pemusnahan sifat-sifat buruk tersebut. Hal ini menjadi pengingat bahwa sebelum memasuki hari suci Nyepi, manusia mampu mengendalikan dan membersihkan diri dari hal-hal negatif. Puncak dari seluruh rangkaian ini adalah Hari Raya Nyepi itu sendiri. Pada hari ini, umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian yang terdiri dari 4 pantangan utama, yaitu tidak menyalakan api, tidak bekerja, tidak berpergian, dan tidak menikmati hiburan. Keheningan ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk melakukan refleksi diri secara mendalam. Nyepi bukan hanya sekedar berhenti dari aktivitas fisik, tetapi juga menjadi momen untuk menenangkan pikiran, mengendalikan emosi, dan memperbaiki diri secara spiritual. Melalui seluruh rangkaian perayaan Nyepi, dapat dipahami bahwa setiap tahap memiliki makna yang saling berkaitan. Dimulai dari persiapan, penyucian, penyeimbangan, hingga akhirnya mencapai puncak keheningan. Nyepi bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang mengajarkan manusia tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara diri sendiri, sesama, alam, dan Tuhan. Dengan memahami dan menjalankan makna tersebut, diharapkan setiap individu dapat menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana, harmonis, dan penuh kesadaran.